Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neofilm-nya ya. Di video-video sebelumnya kita sudah membuat sebuah basic IDE untuk Neofilm ya. Nah, di video kali ini saya mau nge-share config yang dibuat oleh saya sendiri, Pojok Code ya. Nah, teman-teman bisa menggunakannya mirip dengan Astro Enfim, kemudian Lunar Film ya yang sejenisnya. Memang saya terinspirasi juga dari sana ya. Nah, di sini ada repo yang teman-teman bisa gunakan ya. Nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan config saya. Nah, di sini ada demonya ya. Nah, teman-teman bisa mengklon dan melakukan modifikasi. Nah, dan teman-teman kelebihannya di sini teman-teman bisa melakukan modifikasi dan bisa mendapatkan update dari ketika ada pembaharuan dari repo saya sendiri ya gitu ya. Nah, kita akan contohkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasinya. Teman-teman buka dulu linknya ini ya. Kemudian di sini scroll ke bawah. Nah, di scroll ke bawah di sini ada beberapa panduan, di sini ada demonya juga nih. Nah, kira-kira lebih seperti ini hasilnya. Nah, di bagian bawah ini ada panduan install dan konfigurasi. Teman-teman tinggal klik yang wiki ini, klik kanan, new tab ya. Nah, di sini sudah disediakan panduan untuk instalasi. Nah, teman-teman menggunakan OS apa? Di sini ada Windows, Debian, Fedora, Arch Linux. Nah, ini teman-teman tinggal lakukan instalasi sesuai dengan OS-nya. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini adalah yang perlu teman-teman install. Kalau teman-teman menggunakan OS yang selain dicontohkan di sini, teman-teman bisa install kebutuhan dasarnya ya. Di sini ada Neofilm lebih besar dari versi 8 yang sekarang ada 8.3 ya. Nah, bisa gunakan versi ini. Kemudian C++. Nah, C++ ini kalau di Linux ada G++ dan sebagainya ya. Nah, ini kalau misalkan Windows, teman-teman bisa klik kanan, download dari sini. Git juga, Node.js, ripgrep, lazygit, nodefront. Nah, kalau Windows, teman-teman harus install terminalnya ya, supaya mudah ya, supaya enak. Tapi kalau misalkan menggunakan terminal yang lain juga nggak apa-apa. Jadi, boleh menggunakan Windows Terminal, cuman rekomendasinya adalah Windows Terminal dan PowerShell. Teman-teman misalkan mau pakai Windows Terminal, nah ini kita contohkan dengan Windows Terminal seperti ini ya. Nah, ataupun teman-teman menggunakan yang lain, misalkan Alacrity juga bisa. Ini sama juga nih. Ini juga terminal emulator. Ini juga sama. Atau teman-teman menggunakan misalkan Hyper. Nah, ini juga sama ya. Teman-teman juga bisa menggunakannya. Nah, ini ada 3. Nah, teman-teman bisa pakai. Tapi saya akan contohkan menggunakan Windows Terminal ini ya. Oke, kita akan cek dulu. Nah, saya anggap teman-teman sudah melakukan instalasi ya. Nah, kalau instalasinya teman-teman bisa cek di panduan awal-awal tutorial ini. Saya sudah memberikan contoh untuk instalasi beberapa OS ya. Nah, misalkan kita akan cek dulu ya. Pertama, kita akan cek npm versi npm-nya. Nah, saya di sini menggunakan versi 8.3 ya untuk npm-nya. Oke, kita akan cek G++. Ini version. Nah, ini sudah ada ya G++-nya. Atau misalkan C++, ini juga kita cek. Version ini juga sudah ada ya. Jadi kita bisa menggunakannya. Oke, kemudian kita akan cek Git. Git version. Nah, Git-nya 2,39. Oke, sudah ada juga. Kemudian Node strip V. Nah, Node juga sudah ada 18.14 ya Node.js-nya. Kemudian npm-nya sudah include ada juga ya. Tipgrep ini untuk pencarian teks ya. Lazygit ini sudah, teman-teman kalau misalkan belum tinggal silahkan linknya diambil, di sini ada panduannya ya. Nerdfont ini pokoknya sudah saya install. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di sini setting, ini saya menggunakan Nerdfont, ini saya menggunakan Fedora. Nah, teman-teman tinggal di sini ya.
Vira Code Nerd Font Retina. Ini saya menggunakan fontnya ini. Oke, itu ya. Kemudian Windows Terminal nih, Windows Terminalnya ini kita menggunakan Windows Terminal, PowerShell-nya kita tinggal menggunakan PowerShell karena saya menggunakan Fedora. Oke, kebutuhan dasarnya sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan clone. Ya, ini akan saya clear screen. Oke, di sini kita akan clone. Nah, ini ada teman-teman bisa langsung dari sini clone-nya ya, Linux nih. Ataupun teman-teman dari yang tadi juga ada nih. Misalkan Fedora nih. Teman diklik. Nah, tinggal ambil yang paling bawah nih. Nah, ini tinggal di copy. Ini sama aja dengan link yang tadi di depan ya. Oke, ini saya akan paste ke sini. Kita akan clone. Oke, ini untuk basicnya ya. Kita clone dulu. Oke, kita akan buka nvim, kemudian kita buka ya nvim-nya. Oke, ini ada proses untuk nge-clone dulu. Oke, di shop nanti. Dia masih, nah ini baru dia ngambil datanya, pluginnya ya. Oke, dari sini live server juga. Nah, teman-teman, untuk panduannya bisa dilihat di sini ya. Nah, teman-teman masuk bisa klik lagi home. Nah, di sini ada panduan ya. Ini ada struktur file, key map. Nah, ini ada struktur file ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada custom, ada default, ada plugin. Nah, ini untuk customisasi teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan penambahan plugin, mendisable plugin dan mengoperate plugin bisa. Jadi teman-teman bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, ini nah ini sudah terinstall ya. Kita coba close dulu. Kita akan masuk ke directory config-nya untuk lihat strukturnya ya. .config npim. Oke, kita akan clear screen. Nah, kita akan buka npim. Nah, setelah teman-teman terbuka seperti ini, teman-teman harus menginstal Treesitter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya konfigurasi. Nah, konfigurasi di sini ada config Treesitter. Nah, teman-teman yang masuk ke sini, di sini ada ts install. Nah, di sini saya mau contohkan untuk Lua karena kita akan mengecek untuk Luanya ya. Titik 2 ts install, saya mau install Lua. Oke, seperti ini tinggal di enter aja. Oke, kemudian di sini kita juga harus menginstal Mason. Ini setelah Treesitter kita harus menginstal Masonnya. Oke. LSP ya, config LSP. TS install. Nah, ini Treesitter, kalau LSP Mason install. Kita tinggal titik 2. Mason install, mau kita install adalah Lua language server. Nah, kemudian untuk formatternya kita menggunakan Stilua 2 ya. Oke, kita install. Nah, oke, sudah terinstall 2 ini ya. Nah, kita akan load ulang. Oke, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita akan buka sidebarnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat strukturnya ya, yang tadi saya jelaskan di bagian awal-awal. Nah, ini sama ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada custom, kemudian di sini ada default, di sini ada plugin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dashboard ini, ada dashboard. Ini untuk custom dashboard. Ini kan pojok kode ya tulisannya. Ini teman-teman bisa custom sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini tinggal buka. Nah, di sini ada dashboard model 1, ada dashboard model 2. Nah, misalkan di sini kita menggunakan dashboard model 2. Nah, teman-teman mau mengganti tinggal diaktifkan ini ya. Nah, ini tinggal di unremark seperti ini. Nah, teman-teman ganti ininya dashboardnya. Ini tinggal di save. Nah, untuk mengganti dashboard di sini ada panduannya ya. Nah, di sini ada custom dashboard. Nah, ubah dashboard. Nah, ini panduannya ya. Nah, cari file Lua custom dashboard. Nah, teman-teman untuk membuat pattern
ASCII-nya. Nah, teman-teman bisa klik yang ini ya. Nah, di sini tinggal teman-teman masukkan nih apa. Misalkan Neofim. Nah, nanti teman-teman tinggal cari fontnya. Atau mau tes all juga tinggal jalanin aja tes all. Tuh, ada banyak pilihan ya. Nah, teman-teman nanti tinggal copy, kemudian teman-teman sesuaikan seperti yang ini. Nah, seperti ini. Dibuatkan garis-garis untuk ini contohnya ya. Nah, ini misalkan kita akan gunakan yang ini. Oke, ini kita coba keluarkan. Sekarang ini kita customnya dashboardnya dulu ya. Oke, ini sudah berubah ya. Tadinya pojok kodo, sekarang sudah berubah jadi Neofim. Tapi ini footernya belum berubah nih. Nah, kita mau ubah juga. Nah, footernya kita masuk lagi ke custom dashboard. Nah, ini ada footer. Ini tinggal kita buka juga nih. Nah, komentarnya kita buka. Nah, di sini misalkan kita ganti dengan Neofim. Neofim. Ini ya, kita tekan escape. Ini kita save. Nah, kita keluarkan lagi. Oke, kita buka lagi. Oke, sudah berubah ya. Jadi ini yang atasnya Neofim, bawahnya juga footernya sudah berubah. Oke, dashboard sudah. Nah, sekarang kita akan ubah yang lainnya. Di sini ada custom beberapa ya. Kemudian di sini ada format on save. Nah, format on save ini untuk config. Teman-teman mau ketika di save ini langsung ngeformat ataupun tidak. Nah, defaultnya adalah ke format. Ini 0 ya. Kalau misalkan teman-teman mau di off kan, tinggal ganti dengan 1 disable-nya. Kita coba ya. Oke, misalkan ini saya geser ke sini. Oke. Kemudian saya tekan escape dan Ctrl S. Lihat dia langsung rapih ya. Nah, ini mau saya ubah jadi 1 di disable. Ini saya tekan escape, kemudian saya save. Nah, kemudian kita keluarkan, ini harus di load ulang ya. Ini kita keluarkan, kita load ulang. Oke, kita sekarang coba buka lagi. Nah, ini kita akan geserkan. Geserkan seperti ini, saya tekan escape, Ctrl S. Lihat, sekarang tidak ya. Tidak rapih. Nah, manual teman-teman harus menjalankan formatnya secara manual. Bagaimana cara formatnya? Teman-teman tekan spacebar. Kemudian di sini ada L ya untuk LSP, kemudian ada F untuk format. Kan F. Nah, sekarang sudah terformat. Nah, ini caranya kita menggunakan manual ya, tidak otomatis. Nah, saya defaultnya ini adalah otomatis format on save-nya. Jadi teman-teman bisa ubah jadi 0 ataupun 1. Kita akan kembalikan lagi ini ke 0. Ini untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian di sini ada LSP installer. Nah, ini LSP installer digunakan untuk LSP yang tidak support untuk Mason. Ada beberapa kan yang memang sudah tidak ada di Mason. Ini teman-teman menggunakan ini bisa. Nah, LSP installer. Kemudian di sini ada null ls. Ini untuk linter dan formatter. Teman-teman ketika mau mendefinisikan tinggal daftarkan ke sini. Nah, teman-teman harus sudah menginstal ya dari sini. Ini Mason. Nah, di sini ada formatter nomor 5. Tinggal tekan 5. Nah, di sini semua formatter nih. Nah, teman-teman bisa memasukkan ke sini. Kalau misalkan mau ya yang tidak ada di installer, misalkan teman-teman install kayak misalkan untuk Dart. Nah, itu bisa dari luar diinstal. Nah, kita tinggal registrasikan ke sini. Nah, misalkan, tapi kalau misalkan ada di dalam Mason install, itu teman-teman tidak perlu registrasikan, udah otomatis terbaca. Itu ya. Misalkan ini kayak Stilua. Nih Stilua ini kalau misalkan kita tidak registrasikan juga sebenarnya sudah muncul. Nah, ini ada Mason yang otomatis membacanya. Ini bisa null ls ini. Kemudian di sini ada register LSP. Nah, ini untuk LSP yang jarang-jarang kita pakai. Di sini ada LSP reg. Ini untuk LSP yang emang tidak dipakai ya. Nah, kayak misalkan Dart ataupun apa. Jadi yang emang belum terdaftar, belum terbaca di bagian sini ya.
Nah, yang belum terbaca teman-teman harus registrasikan ke sini. Nah, ini rujukannya yang atas ini linknya nih, registrasinya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau skip reg, ini misalkan ada config LSP yang diambil manual. Nah, kita gunakan script reg. Nah, ini contohnya misalkan JDTLS ya. Nah, JDTLS misalkan teman-teman melakukan config manual menggunakan JDTLS yang dari npm JDTLS. Nah, ini teman-teman masukkan ke sini skip supaya tidak terbaca bagi LSP, tapi installernya ada bisa kita pakai. Nah, caranya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada WSK. Nah, WSK ini untuk mapping. Di sini saya contohkan ada example ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka nih spasi, lihat di sini ada K example ya. Nah, ini kalau misalnya saya tekan K, nah di sini ada K lagi example, tekan K lagi, di sini ada tulisan testing ya. Nah, itu untuk WSK-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mau registrasikan, tinggal registrasikan di sini. Oke, itu untuk custom. Nah, kemudian di sini ada untuk default. Nah, di sini default auto common. Nah, auto common teman-teman taruh di sini untuk auto common. Kemudian ini init ini untuk default ya. Masuknya pertama dari sini. Dia akan membaca lazy dulu, option, auto common dan key map yang akan dibaca. Nah, kemudian di sini ada key map. Nah, key map juga ini kita sudah contohkan ya. Di sini ada mappingnya apa nih ini ya, siku H untuk mappingnya. Misalkan kita akan coba ya, ini berada di normal mode, ini sekarang normal mode, kita akan tekan siku H, lihat dia masuk ke testing juga ya, keluar testingnya, ini print testing. Jadi mappingnya bisa teman-teman masukkan ke sini untuk mappingnya. Oke. Kemudian di sini ada lazy. Nah, lazy ini tidak perlu teman-teman apa-apain ya, karena ini adalah untuk plugin manager. Jadi teman-teman ini tidak usah di apa-apain. Kalau di apa-apain nanti nggak jalan. Kemudian di sini ada option. Option ini untuk custom default config untuk Neopim. Contohnya di sini CMD high. CMD high ini nih ya. Dua line ini posisinya ini saya bikin 0 supaya dia nempel ke bawah. Teman-teman bisa misalkan ini kita ubah jadi 1 ya. Nah, ini tinggal kita save. Nah, rujukannya teman-teman bisa ke sini ya. Contohnya nih di config. Di config kita udah berikan manualnya. Misalkan default, custom default option. Nah, ini ya. Nih, teman-teman bisa gunakan nih contoh-contohnya. Ini kita coba ya. Kita kasih 1. Kita coba keluarkan, load ulang. Nah, kita load ulang. Nah, kemudian kita buka lagi sidebarnya. Kita buka init.lua. Lihat. Sekarang ada jarak 1 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke command mode, ini ada di bawahnya. Kelihatan ya. Tuh. Jadi kalau yang sebelumnya ini akan menutup lua line, kalau ini jadinya ada. Nah, ini tergantung kesukaan teman-teman nih. Mau ada 1 jarak seperti ini ataupun 0 seperti tadi. Jadi teman-teman bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, ini akan saya kembalikan ya. Kita undo, kita save. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengcustom plugin. Nah, plugin ini ada di sini. Contohnya di sini ada init dan dap UI. Contohnya ini init, ada misalkan teman-teman mau mengenable atau mendisable plugin. Nah, ini tinggal masukkan di sini link pluginnya, kemudian ini lakukan disable kalau tidak ingin ada, tidak ingin dijalankan. Misalkan plugin bawaan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Plugin bawaan itu ada di bagian ini, list plugin. Nah, teman-teman misalkan mau mendisable yang mana? Misalkan Toktionite ini mau di disable ataupun Alpha ini mau di disable, mau diganti misalkan. Nah, tinggal dimasukkan kemudian disable. Nah, gitu ya. Ini nih. Misalkan npm 3 ini mau diganti dan diganti dengan neo 3 misalkan ya. Ini tinggal teman-teman ambil segini. Copy. Contohnya kayak yang ini ya. Trouble nih. Nah, diambil seperti ini kemudian tinggal di false. Nanti ini tidak akan terinstall dan config-nya tidak akan kepanggil. Oke, itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang lain-lain. Ini 3 seater untuk inisial pertama kali. Nah, kemudian di sini ada
untuk menambahkan, misalkan ini kan grup box ya defaultnya, teman-teman mau ganti dengan Tokyonet contohnya ini ya, mau menambahkan kita tinggal buka aja. Misalkan di sini kita mau override dengan color scheme-nya Tokyonet. Ini contohnya ya, menambahkan plugin. Nah, ini tinggal dibuka, nah dia otomatis kebaca tuh Tokyonet-nya. Nah, inilah juga langsung baca. Itu kalau teman-teman keluarkan, load ulang, ini sudah Tokyonet ininya. Tuh, color scheme-nya ya. Oke. Ini plugin. Nah, kemudian di sini ada juga DAP UI. Nah, DAP UI ini contoh untuk override ya. Misalkan di sini teman-teman tinggal dibuka seperti ini. Nah, di sini ada teman-teman bisa melakukan config. Nah, teman-teman mau ditaruh di mana confignya terserah. Nanti bikin folder baru untuk config ataupun langsung di sini juga bisa. Nah, nanti kita ke depan akan perlahan-lahan ya untuk melakukan config, contoh-contoh config yang mungkin teman-teman bisa gunakan di sini. Nah, kemudian itu untuk plugin, saya rasa cukup ya. Jadi plugin ini ada 3. Yang pertama teman-teman bisa menambahkan, yang kedua teman-teman bisa mendisable, yang ketiga teman-teman bisa mengoperate config-nya. Jadi ini full custom, jadi teman-teman bisa mengcustomize sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada snippet. Nah, teman-teman bisa melakukan custom snippet di mana taruhnya? Tinggal ditaruh di sini. Nah, ini JSON-nya belum kita install ya. ts install JSON. Ini JSON-nya belum diinstal, makanya dia error. Kemudian ini Mason install JSON ls. JSON lsp. Oke. Supaya tidak error JSON-nya. Oke. Nah, ini kita coba keluarkan, kita load ulang. Oke, kita buka lagi. Harusnya ini sekarang sudah tidak error ya. JSON. Nah, sekarang udah terbaca ya JSON. Nah, oke, teman-teman tinggal tambahkan di sini. Nah, ini kan ada contohnya nih. Language-nya HTML, kemudian ini ada pad HTML, snippet, JSON. Nah, snippetnya berarti di sini ada HTML, kemudian snippet, kemudian ini ada JavaScript JSON, berarti ini yang ini. Nah, ini yang dibaca ya. Contohnya ini custom untuk tag HTML awal ya. Nah, author ini untuk author. Nah, ini untuk tag HTML awal nih. Kita ngetikkan HTML, nanti akan muncul ini. Ini snippet custom, teman-teman bisa taruh dengan nama apa terserah. Nah, tinggal tambahkan berbentuk JSON. Contohnya ini yang ada nih. Nah, itu untuk custom snippet. Nah, gitu ya. Jadi secara struktur ini memang full custom, teman-teman bisa melakukan custom apapun di sini ya. Menutup plugin, menambahkan plugin, mengoperate plugin, mengoperate option, mengoperate key map, auto comment, nah, kemudian null ls, kemudian lsp, cmp bisa dilakukan di sini. Ya, kembali lagi ke teman-teman ya, kebutuhannya seperti apa. Kalau memang tinggal mau pakai ya tinggal pakai aja langsung. Nah, di sini ada panduan-panduan untuk config. Teman-teman tinggal klik yang konfigurasi. Nah, di sini ada banyak ya panduan. Ada contoh untuk custom, misalkan untuk JDTLS, autosave, kemudian dan lain-lain. Nah, kita nanti perlahan akan melakukan tutorial, memberikan tutorial untuk beberapa config yang populer ya. Misalkan untuk front end seperti apa, kemudian untuk JDTLS, kemudian untuk Rust dan lain sebagainya, Python. Kita nanti langsung demokan dan contohkan untuk confignya. Nah, kurang lebih untuk tahap awal seperti itu ya, pengenalan untuk custom Neofim config karya dari Pojok Code. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu teman-teman ya yang memang mau pakai tapi ingin lebih praktis dan mudah. Tinggal clone dan poles-poles dikit sesuai dengan kebutuhan, udah tinggal pakai. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dashboard segala macam bisa teman-teman operate.
Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.